Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami. Segala rahmat yang masih kami rasakan hingga saat ini, di mana Tuhan masih memperbolehkan kami berkumpul mengucap syukur atas segala karunia dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami datang ke hadirat memuji Engkau yang akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mulai yang hadir di dalam hati kami untuk membimbing kami mengerti akan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami akan mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita buka yang menjadi nas khotbah buat kita pada malam hari ini, tertulis di 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tak terasa 4 minggu sudah kita melaksanakan ibadah perpanjangan keluarga di rumah masing-masing. Saya yakin kita dalam keadaan sehat semuanya, dan saya juga yakin kita masih tetap bersemangat untuk membaca firman Tuhan, mendengar dan memuji nama-Nya. Kita pasti berharap bahwa apa yang terjadi di tengah dunia saat ini akan cepat berlalu, sehingga kita boleh di hari yang akan datang dalam keadaan sehat serta bersukacita bertemu kembali di acara ibadah minggu di gereja, pertandingan week maupun di persekutuan kategorial. Kita harus yakin bahwa tidak ada badai yang tidak berlalu dalam hidup kita, jika kita harus menyerahkan diri kita dan selalu mendekatkan diri hanya kepadanya. Selama kita hidup, kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan atau penderitaan. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ia tahu bahwa semuanya itu suatu jalan baginya untuk membuktikan kemurnian imannya. Dan marilah kita selalu berharap yang terbaik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti nama minggu kita, yaitu Quasimo Dogedeti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nas ini Rasul Petrus mengajak orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, khususnya orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, agar mereka benar-benar mengalami pertumbuhan rohani, karena pada saat itu mereka mengalami penganiayaan atau penderitaan, yaitu penderitaan karena mereka hidup saleh serta berbuat baik dan benar. Dan dalam nas ini juga Rasul Petrus mengajak kita agar membuang segala kejahatan, segala hal yang tidak diinginkan Tuhan. Ada beberapa hal yang ditegaskan Rasul Petrus
bahwa agar hidup kita dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, kita harus berani membuang, yaitu pertama, kejahatan. Kejahatan tidak hanya melalui perbuatan secara fisik, tetapi kejahatan seringkali hadir dalam hati dan pikiran kita. Seandainya ada niat jahat dalam hati kita, tentulah Tuhan tidak akan mau mendengarnya. Yang kedua, tipu muslihat, yaitu kelicikan, akal-akalan atau penipuan melalui perkataan, sanjungan yang dengan licik memperdaya orang lain karena ketidaktahuan atau kelemahannya sehingga ia menderita. Walaupun dunia ini dipenuhi dengan tipu muslihat, orang percaya dituntut untuk tidak terbawa arus dunia ini. Tuhan mau kita hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu kemunafikan. Banyak orang berkata munafik. Perkataan munafik itu yaitu muka nabi, pikiran kotor, atau diartikan bermuka dua. Perkataannya berbeda dengan perbuatannya, dan isi hatinya sudah tahu dan mengerti apa yang benar, tetapi tidak mau melakukannya. Yang keempat yaitu kedengkian. Kedengkian yaitu ketidaksenangan melihat orang lain sukses. Seperti yang dikatakan banyak orang, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kita tidak boleh menganggap remeh akan sifat ini. Mungkin kita masih ingat cerita tentang Kain dan Habel, di mana Kain membunuh adiknya yaitu Habel karena kedengkian dan kecemburuan. Oleh karena itu, janganlah kita menyimpan rasa dengki dalam hati kita, tetapi hiduplah di dalam kasih. Karena kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Yang kelima yaitu fitnah. Fitnah yaitu perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain, seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang lain. Ini adalah perbuatan yang tidak terpuji, yang harus kita buang jauh-jauh dari dalam hati kita, karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, marilah kita membuang segala kejahatan dari hati kita dan bertumbuhlah di dalam iman yang benar, dan milikilah kerinduan hati yang rindu akan firman-Nya, seperti bayi yang baru lahir yang membutuhkan susu yang murni yang dapat memberikan pertumbuhan yang baik. Dan jadilah seperti bejana yang kosong yang selalu rindu diisi air yang bersih. Orang yang sudah merasakan berkat sukacita atau yang mengalami penderitaan, datanglah kepadanya, yaitu batu yang hidup, dan jadikanlah Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang dapat menyelamatkan kita. Jika Tuhan Yesus adalah batu yang hidup atau teladan bagi kita, hendaknya kita juga mau dibentuk menjadi teladan bagi setiap orang, dan yang mampu mendatangkan sukacita dan keselamatan bagi setiap orang, terlebih di masa-masa yang sulit pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman. Kiranya ajarilah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, agar firman Tuhan menjadi benih yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh melakukan yang terbaik selama kami masih hidup di tengah dunia ini. Dan berkati juga kami Tuhan, keluarga tiap keluarga yang pada saat
saat ini mengadakan ibadah. Kami tahu Tuhan, itu banyak tantangan problema yang kami hadapi pada saat ini. Kiranya Tuhanlah yang menguatkan kami. Kiranya Tuhanlah yang membimbing kami agar kami dapat melewatinya berdasarkan kuasa daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa.